Silakan, falyatafaddal maskura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memujinya atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab fikih doa dan zikir oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang adab di dalam salam, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bacaan doa sebelum dan setelah makan. Sekarang kita akan membahas tentang mawarada fis salam, yaitu apa yang datang terkait tentang pembahasan salam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, inna min adabil Islam al-hamidati wa khisalihir rasyidati ifsha as-salam. Sesungguhnya di antara adab-adab Islam yang terpuji, kemudian khisalihir rasyidah, dan sifat-sifat yang terpuji, yaitu berupa ifsha as-salam, yaitu berupa menyebarkan salam. Fa inna as-salama tahiyatul mu'minin wa syi'arul muwahhidin wa da'iyatul ikha'i wal ulfati wal mahabbati bainal muslimin. Karena sungguhnya salam merupakan ucapan selamat orang-orang yang beriman, merupakan syiar orang-orang yang bertauhid, dan seruan kepada persaudaraan, kepada persatuan, kepada kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Wa huwa tahiyyatun mubarakatun thayyibah, yang mana salam itu adalah ucapan selamat yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, sebagaimana disifatkan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam ala anfusikum, atas diri kalian. Jadi kita ucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah, yang sebenarnya itu adalah ucapan salam untuk diri kita sendiri. Yang mana salam merupakan tahiyatan min indillah, ucapan selamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kebaikan. Yang mana salam merupakan wa huwa tahiyatu ahlil jannah yuhayyihim bihal malaikatul kiram, yang mana salam ini merupakan ucapan selamat penduduk surga, yang mana para malaikat-malaikat yang mulia mengucapkan salam bagi penghuni-penghuni surga. Wa dzalika indama yusaqu ahlul jannati ilal jannati zumara. Itu kapan? Itu ketika penduduk surga diantar ke dalam surga, penduduk surga diantar ke dalam surga, zumara, dengan berombong-rombongan. Wa tuftahu lahum abwabus tsamaniyah, dan dibukakan bagi mereka pintu surga yang 8.
fayatalaqahum khazanatuha bihadhihi tahiyyah, dan para penjaga-penjaga surga memberikan mereka ucapan selamat dengan salam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Yang mana para penjaga-penjaga berkata kepada mereka, kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan atas kalian. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalam surga. Wa huwa tahiyyatu ahli jannati bainahum. Yang mana juga salam ini merupakan ucapan selamat penduduk surga di antara mereka. Malaikat mengucapkan salam ini kepada mereka. Begitu juga di antara mereka mengucapkan salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan selamat mereka di dalam surga itu adalah ucapan salam, yang mana ini merupakan tahiyyatul malaikah. Ini merupakan ucapan selamat para malaikat. Wa tahiyyatu Adam wa dzurriyyatihi, dan ucapan selamat Adam dan anak keturunan Adam. Dalilnya adalah fi sahihaini, sebagaimana disebutkan di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya. Tuluhu sittuna dira'an, yang mana Adam itu tingginya yaitu 60 hasta. Falamma khalaqahu qala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah berfirman kepada Adam, idhhab fasallim ala ulaikal malaikati, ay ulaikan nafari minal malaikati julus. Pergi kamu, ucapkan salam kepada sekelompok dari para malaikat yang duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, maka dengarkan wahai Adam apa yang mereka ucapkan selamat kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, yang mana ucapan yang disebutkan oleh malaikat adalah ucapan selamat untukmu dan untuk anak keturunanmu wahai Adam. Faqala assalamu alaikum, maka Adam mengucapkan kepada mereka assalamu alaikum. Faqalu, maka para malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Itu assalamu alayka wa rahmatullah, keselamatan atasmu dan rahmat Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, maka para malaikat menambah wa rahmatullah, dan rahmat Allah atas kalian. Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam surga nanti bentuknya itu adalah seperti Adam alaihissalam, yang mana manusia, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah, itu tinggi kita 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al'an, yang mana penciptaan manusia ini terus berkurang sampai sekarang. Kata Nabi SAW, dari Nabi Adam tingginya 60 hasta, kemudian keturunan-keturunannya semakin akhir zaman ini semakin mengecil. Kemudian wa min fadailis salam, di antara keutamaan-keutamaan salam, annahu min khairil Islam, bahwasanya salam ini adalah masuk dari bagian kebaikan Islam, adab Islam yang baik. Sebagaimana di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik? Artinya di dalam Islam itu apa yang paling baik? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan. Memberikan makan kepada orang, ini adalah akhlak yang mulia. Wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif,
Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Ini adalah di antara adab Islam, kita mengucapkan salam kepada semua orang. Tidak kita membatasi salam itu kepada orang yang kita kenal saja. Wa huwa haqqun lil muslim ala akhihi muslim. Yang mana salam ini merupakan hak seorang Islam atas saudaranya sesama Islam. Sesama Islam ini memiliki hak satu dengan yang lain. Di antara hak tersebut adalah mengucapkan salam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sit. Itu hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu ada 6. Di antaranya, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian juga wahwa sababun 'azimun lil ulfati bainal muslimin wal mahabbati bainal mu'minin. Yang mana salam itu merupakan sebab terbesar persatuan antara kaum muslimin dan kecintaan antara kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk surga sampai engkau beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah aku mau menunjukkan, tidakkah aku tunjukkan untuk kalian ala syai'in, atas sesuatu, idza fa'altumuh, jika kalian melakukan sesuatu tersebut, tahabbtum, kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu? Afsyus salama bainakum. Itu sebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita batasi salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kepada semua kaum muslimin, semua kaum mukminin kita ucapkan salam supaya hati-hati kita saling mencintai, bersatu dengan yang lain. Wal mahabbatul hasilatu huna sababuha, dan kecintaan yang didapatkan di sini adalah sebabnya, anna kulla wahidin minal mutalaqiyain yad'u lil akhar bis salamati minasyurur. Karena setiap orang yang bertemu itu, dari setiap orang yang bertemu itu, dia berdoa sebenarnya. Maka itulah yang menjadikan kita saling mencintai satu sama lain, itu karena kita saling mendoakan. Bagaimana demikian? Satu dengan yang lain saling mendoakan bis salamati minasyurur, supaya ia selamat dari keburukan. Wa birrahmatil jalibati likulli khair, saling mendoakan dengan rahmat yang mendatangkan berbagai kebaikan. Walihada thabata fil musnad wa ghairihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal tersebut sebagaimana sahih dalam musnad dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, afsyus salamat taslamu. Itu sebarkanlah salam, maka kalian akan selamat. Selamat dari apa? Taslamu min kulli mujibin lil furqati wal qati'ah. Selamat dari semua sebab yang menjadikan perpecahan, putus satu dengan yang lain. Wa kaifa idzan dhamma ila hadha basyasatul wajhi wa husnut tarhibi wa jamalul akhlaq. Bagaimana lagi kalau digabungkan dari ucapan salam ini, gabungkan lagi, masukkan lagi, yaitu wajah yang ceria, sambutan yang hangat, dan keindahan akhlak. Kita ucapkan salam doa, tambah lagi dengan wajah yang ceria, tambah lagi dengan sambutan yang hangat, tambah lagi dengan akhlak yang mulia. Maka satu dengan yang lain setiap kaum muslimin akan saling mencintai, tidak cemberut, tidak kasar, tidak berakhlak dengan akhlak yang buruk, atau ucapan salamnya seakan-akan terpaksa. Ucapkan salam dengan baik, dengan ikhlas, disertakan dengan wajah yang ceria, disertakan dengan sambutan yang hangat, dengan akhlak yang mulia. Karena ini merupakan sebab terbesar akan bersatunya orang-orang yang beriman, bersatunya hati-hati mereka,
jauhnya dari perpecahan, jauhnya dari keterputusan satu dengan yang lain. Wa 'alal muslim kadzalik 'alaihi raddu at-tahiyyati bi ahsana minha aw mithlaha aw mithliha. Yang mana setiap muslim juga ketika diucapkan salam hendaknya dia menjawab salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan jika kalian diucapkan selamat kepada kalian dengan suatu ucapan selamat, maka balaslah ucapan selamat itu dengan balasan yang lebih baik atau rudduha atau yang semisal. Wa khairur rajulaini man yabda'u sahibahu bis salam. Dan yang terbaik dari dua orang itu adalah orang yang memulai saudaranya dengan salam, yang duluan salam. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud dari Abi Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam." Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengucapkan salam yaitu man bada'ahum bis salam. Siapa yang memulai di antara mereka dengan salam. Wa idza lam yusallim man yutlab minhu ibtida'us salam falyusallimul akhar wa la yatrukus sunnah. Jika orang yang dituntut pertama kali untuk mengucapkan salam namun dia tidak salam, maka yang lainnya mengucapkan salam yang intinya adalah jangan sampai dia meninggalkan sunnah. Yang mana orang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ternyata orang yang berjalan itu tidak memulai mengucapkan salam. Maka kita yang duduk mengucapkan salam kepada yang jalan. Kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk menyebarkan salam, mengucapkan salam, baik orang itu orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya antara kaum muslimin satu dengan yang lain saling mencintai, bersatu dengan yang lain. Wa minas sunnati an yusallima as-saghiru 'ala al-kabir wal qalilu 'ala al-kathir wal raqibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id. Dan termasuk di antara sunnah adalah yaitu orang yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan, orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Sebagaimana di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu ar-raqibu 'alal mashi." Hendaknya orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Wal mashi 'alal qa'id. Begitu juga orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Begitu juga orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Yaitu hendaknya orang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, orang yang lewat berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam lebih dulu kepada orang yang banyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu 'ala as-sibyan wa yabda'uhum bis salam. Lihatlah adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, memulai salam kepada anak-anak. Wa hadha min kamali tawadhu'ihi. Ini adalah kesempurnaan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhadap anak kecil Nabi duluan salam. Wa huwa da'bus salafis salih rahimahumullah. Dan ini merupakan sifat adab, etika, akhlak para salafus salih rahimahumullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, An Yasar, dari Yasar mengatakan, kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani. Aku pernah berjalan bersama Thabit al-Bunani. Famarra bisibyanin fasallama alaihim. Kemudian dia lewat di anak-anak kecil, maka ia mengucapkan salam terhadap anak-anak kecil itu. Wa haddatsa Thabitun, begitu juga Thabit menyebutkan annahu kana yamshi ma'a Anas, bahwasanya ia
berjalan bersama Anas bin Malik radhiyallahu an, famarra bisibyanin fasallama alaihim. Kemudian ia lewat pada anak-anak kecil, kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka. Wa haddatsa Anas, begitu juga Anas menyampaikan bahwasanya ia berjalan kana yamshi ma'a Rasulillah. Ia berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, famarra bisibyanin fasallama alaihim. Kemudian Nabi lewat di anak-anak kecil, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kita memulai sebagai sebuah pelajaran, didikan yang baik. Semoga dengan hal tersebut maka anak-anak tumbuh dengan salam, dengan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang masih pembahasan yang sama, yaitu terkait tentang mengucapkan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan waktu bagi kita untuk terus kita bisa talabul ilmi, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian kita memiliki ilmu yang dapat kita amalkan, yaitu di dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.